Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermidiah Kurnia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul Panyondro Memandang Kecantikan Wanita Jawa. Sebelumnya saya akan meng-share dulu. Baik, saya lanjutkan kembali. Tulisan saya berjudul Panyondro Memandang Kecantikan Wanita Jawa. Tulisan ini didasari pada latar belakang sebagai berikut. Yaitu adanya fenomena dalam bahasa Jawa untuk menggambarkan kecantikan wanita yang berupa panyondro. Jadi ada bentuk bahasa yang biasanya digunakan untuk memuji kecantikan wanita yang dalam bahasa Jawa disebut sebagai panyondro. Panyondro sebagai salah satu bentuk metafora dalam bahasa Jawa dapat digunakan sebagai pengungkap sistem konseptual manusia dalam berpikir. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa metafora dapat menjadi cerminan kognisi dan budaya suatu masyarakat tutur bahasa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan memberikan panyondro sebagai bentuk metafora kecantikan yang dapat mengungkapkan cara pandang masyarakat tutur bahasa Jawa dalam memahami konsep kecantikan wanita. Selanjutnya adalah contoh-contoh panyondro yang memberikan gambaran tentang kecantikan atau kecantikan yang dipikirkan atau diidealkan oleh masyarakat Jawa. Yaitu misalnya bangkeane nawon kemit, yaitu pinggang yang seperti tawon kemit, mlakune kaya macan luwe, berjalannya seperti macan yang lapar, pakulitane nguning langsep, kulitnya kuning seperti buah langsep, bathuke nyela cendani, dahinya seperti batu pualam, lambiane mblarak sempal. Ya, gerakan tangannya atau lambian tangannya seperti dahan daun kelapa yang hampir patah. Dari contoh itu dapat dilihat bahwa narasumber yang dipakai dalam panyondro memanfaatkan alam sebagai sumber inspirasi atau sumber pembanding, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda lainnya. Masalah seperti itu mengilhami para peneliti untuk mengeksplorasi narasumber dalam panyondro yang meliputi hewan, tumbuhan, dan benda lainnya sebagai indeks sistem metafora bahasa. Lebih khusus lagi, penelitian ini mencoba untuk menyelidiki narasumber yang berupa unsur-unsur alam dalam panyondro sebagai alat untuk mengkonseptualisasi pemikiran tentang karakteristik kecantikan fisik wanita dalam masyarakat Jawa dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang hubungan bahasa budaya. Kajian teori yang digunakan adalah metafora konseptual dan korespondensi konseptual dalam metafora. Metafora konseptual yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah mengacu pada pendapat Lakoff dan Johnson yang melihat bahwa metafora itu bukan sekedar gaya bahasa, namun metafora itu dapat memperlihatkan cara berpikir atau cara pandang suatu masyarakat terhadap sesuatu. Karena di sini dilihat bahwa metafora itu sendiri mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dapat dilihat relasinya atau hubungannya.
Jadi metafora konseptual ini digunakan sebagai grand teori dalam tulisan ini. Adapun korespondensi konseptual dalam metafora itu melihat bahwa antara ranah sumber dengan ranah sasaran dalam satu metafora itu ada hubungannya. Ya, dalam hal ini ranah sasaran atau ranah target itu adalah kecantikan wanita Jawa yang kemudian itu dikonseptualisasi melalui penggunaan ranah sumber. Ya. Kemudian metodologi penelitian dipakai yaitu pengumpulan data dengan metode simak. Kemudian mengklasifikasi panyondro dan menganalisis ranah sumber ranah dalam unsur-unsur alam yang terdapat dalam panyondro tersebut. Hasilnya adalah adanya klasifikasi fisik wanita yang dimetaforakan. Ada 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Bagian atas itu yang dimetaforakan meliputi kepala, yaitu berupa rambut dan wajah, kemudian bagian tengah, leher, pundak, tangan, jari, payudara, dan pinggang, sedangkan bagian bawah adalah pantat, betis, dan tumit. Ranah sumber dalam metafora ini ada penggunaan nama hewan, kemudian nama tumbuhan, dan penggunaan benda-benda sekeliling manusia sebagai ranah sumber. Berikut ini adalah hasil dalam tabel yang berupa ranah sumber unsur-unsur alam pada metafora wanita, dalam hal ini adalah panyondro, sebagai bentuk konseptualisasi karakteristik fisik wanita. Korespondensi antara ranah sumber dan ranah sasaran pada metafora wanita ini ada 3, yaitu hubungan kesamaan bentuk antara ranah sumber dan target, hubungan kesamaan sifat antara ranah sumber dan target, hubungan kesamaan gerakan antara ranah sumber dan target. Demikian yang hasil dari analisis ini, dan di dalam penelitian awal ini ditemukan ranah sumber yang berupa hewan liar, kemudian adanya kedekatan antara manusia, hewan peliharaan, namun hal tersebut belum tentu dapat digunakan sebagai ranah sumber di dalam pembuatan panyondro. Sebagai berikutnya, bahwa masyarakat Jawa menggunakan ranah sumber yang berasal dari alam untuk mengungkapkan pemikirannya terhadap keindahan fisik wanita atau kecantikan wanita Jawa yang diidealkan. Demikian hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.